Petualangan saya di Kabupaten Bolaang Mongondo Timur masih berlanjut. Berada di pusat kota kabupaten, tepatnya di Kecamatan Tutuyan, rasa gotong royong warganya masih kental terasa. Ini tadi saya dalam perjalanan dan udah bergeser ke Bolaang Mongondo Timur dan dikejutkan dengan pemandang masyarakat beramai-ramai angkat rumah dan ketanggung-tanggung ini. Jauhnya sekitar 900 meter. Saya pasti akan ikutan juga. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tradisi angkat rumah secara bergotong royong seperti ini memang dapat kita jumpai di beberapa daerah di tanah air. Tradisi yang sudah dilakukan turun-temurun oleh suku Mongondo ini masih terus dilestarikan hingga kini. Capek banget, jadi kita jalannya itu pendek-pendek banget, mungkin 20-30 meter, terus berhenti dulu, apalagi di depan ini agak naik, jadi kita harus atur strategi juga. Konsep pindah rumah seperti ini memang cukup berbeda dengan pindah rumah yang biasanya. Kita harus benar-benar mengangkat rumahnya untuk dipindahkan ke lokasi baru yang akan ditempati. Jarak tempuh pindahan rumah kali ini lumayan jauh. Butuh kekuatan ekstra dan kerjasama warga untuk mengangkat rumahnya. Acara seperti ini bisa melibatkan hingga puluhan orang untuk mengangkat satu rumah ini. Ayo semangat bapak-bapak! Ini kalikunya angkat rumah. Nggak cuma capek, harus atur nafas, atur strategi. Ini ada kabel yang sedikit menghalangi, jadi kita harus atur dulu. Masyarakat setempat biasanya menyebut tradisi gotong royong seperti ini dengan sebutan momosat. Berasal dari bahasa Mongondo dalam. Tradisi angkat rumah ini hanya dilakukan untuk rumah panggung atau rumah berbahan kayu. Sebelum diangkat, terlebih dahulu isi rumah harus dikeluarkan. Dan sisi bangunan juga harus dicopot sehingga hanya menyisakan atap dan rangkanya saja. Oke, kita udah sampai di titik peletakan rumahnya. Cuman masih cari arah yang tepat dulu nih untuk bagian depannya mana. Siapa sama-sama. Setelah sampai pada lokasi pindah rumah, biasanya dilakukan doa dan makan bersama. Tujuannya agar rumah yang dipindahkan dapat diberi keberkahan. Setelah ini, akan dilanjutkan untuk mengangkat rumah kedua. Ternyata tantangan pindah rumahnya masih belum selesai. Ayo semangat angkat rumah lagi. Tradisi angkat rumah tidak bisa lepas dari peran tokoh adat sebagai pemimpin doa. Silakan memulai acaranya. Ini rumah kedua yang kami angkat dan saya benar-benar nyoba dari titik awal. Luar biasa loh. Kalau bisa dilihat diameternya tuh lebih besar daripada yang tadi. Dan nyoba di tengah-tengah itu pas banget. Bebannya lebih berat. Luar biasa. Ketika mengangkat rumah, ada satu orang yang bertugas memimpin aba-aba agar ketika mengangkat bisa seirama. Teriknya cuaca juga menjadi tantangan. Cukup melelahkan, namun tidak mematahkan semangat kami untuk terus mengangkat rumah hingga tiba di lokasi pindah rumah. Akhirnya rumah kedua sampai di titik terakhir. Dan saya kagum banget loh sama masyarakat Desa Tutuyan ini. Karena selain masih menjaga tradisi yang telah ada, mereka tuh semangat dan gotong royongnya sangat keren sekali. Ikuti jejak saya, jejak petualang.
Di Desa Sandana ini, masyarakatnya masih mempertahankan tradisi mencari ikan yang namanya tarik soma. Nah, dari pinggir tadi sudah terlihat pergerakan ikan, jadi kita buru-buru ke tengah seperti ini dan menyebar jaringnya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tarik soma atau tarik jaring merupakan tradisi warisan masyarakat nelayan pesisir Bolaang Mongondo yang masih bertahan hingga sekarang. Oke, saya udah turun, jadi jaringnya sudah terpasang membentuk letter U dan kita harus cepet-cepet ya sebelum ikannya lari-lari lagi. Tarik soma dilakukan semua lapisan masyarakat, mulai dari bapak-bapak hingga ibu-ibu. Bahkan tidak jarang anak-anak ikut terlibat. Dapat satu. Jadi begitu kelihatan ikannya harus cepat-cepat diambil. Nggak dia nyari-nyari lubang. Kumpulkan ya. Tarik soma ini sangat mengandalkan kerjasama antar warganya. Karena setelah jaring ditebar, kekompakan dalam menarik jaring menjadi kunci ikan berhasil dijaring atau tidak. Hari ini menjadi keberuntungan kami. Baru sekali tarik, hasilnya sudah lumayan banyak. Mencoba keberuntungan kedua, kami akan kembali menyebar jaring. Sebelum itu, jaring harus dilipat terlebih dulu, kemudian dinaikkan ke atas katingting, lalu diturunkan dan ditebarkan. Jadi tangkapan yang kedua nggak sebanyak yang pertama, cuma beragam banget nih, ada kepiting, ada cumi-cumi juga. Tetap ada ikan apa ini Pak? Ini kan cumi. Bobara. Kami berhasil menjaring ikan bobara, ikan roa jantan, ikan buntut gosong, dan ikan sarden. Biasanya ikan hasil menjaring akan dibagikan kepada warga yang ikut terlibat. Kali ini, sebagian ikan ini akan kami olah menjadi sajian khas warga pesisir Bolaang Mongondo Selatan. Ibu, ini ikannya. Oke, bersihkan dulu ya Bu. Ini nih hasil tangkapan hari ini, beragam sekali, tapi yang mau kita olah adalah ikan sumolong dan ikan mobara. Kita mau masak balarica. Memasak balarica, bahan yang dibutuhkan adalah bumbu biasa dan kacang tanah goreng. Semua bumbu dihaluskan, kecuali tomat dan daun bawang dipotong-potong. Sambil saya menyiapkan bumbu, ibu-ibu yang lain sudah siap dengan perannya masing-masing. Nah ini bumbu sudah siap, ikannya juga sudah dibersihkan, jadi setelah ini kita bisa langsung masak. Kali ini kami akan membuat dua jenis balarica, yaitu balarica goreng dan balarica bakar. Untuk balarica bakar, ikan harus dilumuri dengan bumbu terlebih dulu sebelum dipanggang. Sementara yang digoreng, ikan matang dicampur tumis bumbu dan potongan daun bawang serta tomat. Ikan goreng bumbu balarica sudah siap santap. Nih kita tinggal tunggu ikan bakarnya aja. Ibu, ikan bakar sudah siap? Ya, sedikit lagi. Oke. Aroma masakan matang sudah mulai tercium. Saatnya kita santap. Ikan gorengnya ini mantep banget. Kayak pakai sambal goreng gitu. Padahal nggak meresap sampai ke dalam gitu, nggak masuk sampai ke dalam, tapi rasanya bener-bener tercampur semua. Wah, rasa ikan bakar balaricanya pun gak kalah enaknya. Rasanya juga agak berbeda.
karena lebih kental rasa bumbu kacang yang dihaluskan tadi. Gak cuma enak, sajian kuliner Nusantara satu ini pun kaya akan kandungan nutrisi. Salah satunya protein yang bermanfaat untuk pembentukan antibodi dan juga dapat memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Ikuti jejak saya, jejak petua.